Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Maya hari ini. Di semester ini, materi pertama yang Bu Guru sampaikan adalah tentang perbandingan pecahan. Kemarin anak-anakku sudah mencoba memberikan pendapat tentang perbandingan pecahan antara berapa ya kemarin? 5/20 dan 4/20 kalau nggak salah ya. Nah, Bu Guru sudah mempelajari dan membaca pendapat kalian, dan sekarang Bu Guru memberikan materi tentang perbandingan pecahan. Nah, di semester ini kalian akan mempelajari pecahan lagi. Untuk semester kemarin kalian sudah mempelajari pecahan tentang mengenal pecahan, menyebutkan berapa pecahan, menggambarnya, kemudian menjumlahkan dan mengurangkan. Nah, apakah kalian masih ingat pecahan itu apa? Nah, pecahan itu sering simbolkan dengan misalnya titik-titik per titik-titik seperti itu ya. Nah, di sini masihkah kalian ingat ini dibaca apa? Kemudian angka 1 itu disebut apa? Dan angka 2 itu disebut apa? Semoga kalian masih ingat ya. Kalau ada yang belum ingat, silakan kalian bisa pelajari kembali materi pecahan semester lalu. Nah, untuk pertanyaan pertama ini dibaca 1/2 atau 1/2. Angka 1 itu disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Nah, seperti itu ya, semoga kalian masih ingat. Nah, pada semester ini kalian tidak lagi menyebutkan seperti ini ya, tapi di sini kalian harus bisa membandingkan pecahan yang satu dengan pecahan yang lain. Tetapi di kelas 3 ini masih dengan penyebut sama atau pembilangnya yang sama. Jadi bukan berbeda semuanya. Kalau untuk di kelas 4 nanti kalian akan membandingkan pecahan, mengalihkan, menjumlahkan, mengurangkan maupun membagi dengan pecahan yang jauh berbeda dari kelas 3. Misalnya dengan penyebut yang berbeda, pembilang yang berbeda juga. Nah, itu nanti kalian akan pelajari di kelas 4. Nah, untuk saat ini kalian belajar dulu membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda ataupun pembilang yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, untuk di sini ada tanda perbandingan. Tentu kalian masih ingat ya, perbandingan itu ada lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Tandanya masih ingat, kalau lebih besar itu seperti ini, lebih kecil seperti ini, dan sama dengan seperti ini. Nah, untuk yang lebih besar ini angka yang berada di dalam atau yang di depan mulutnya ini atau yang dimakan ini di sini nanti itu berarti yang lebih besar. Untuk yang lebih kecil berarti angka yang di sini di ujung ini berarti nanti yang lebih kecil. Nanti akan lebih jelas ketika menemui soal tentang perbandingan. Selanjutnya, di sini Bu Guru ingin memberikan cara membandingkan pecahan dengan dua cara ya. Yang pertama yaitu dengan gambar. Di sini Bu Guru memiliki contoh. Coba kamu bandingkan pecahan setengah dan seperempat. Manakah yang menurut kalian lebih besar? Di sini catatannya kalau dengan membandingkan dengan menggunakan gambar, catatan yang pertama adalah gambar yang kamu buat antara pecahan yang satu dengan pecahan yang lain harus sama. Misalnya, untuk setengah kalian gambar dengan persegi, maka seperempat juga harus kalian gambar dengan persegi.
Kalau setengah kalian gambar dengan lingkaran, maka 1/4 juga kalian gambar dengan lingkaran. Seperti itu ya. Tidak boleh berbeda kalau membandingkan ini. Tapi kalau misalnya kalian membandingkan soal yang lain, beda gambar boleh ya. Tapi kalau misalnya seperti ini tidak boleh berbeda. Yang setengah misalnya kalian buat lingkaran, terus 1/4 kalian buat persegi, itu tidak boleh, karena nanti kamu akan kesulitan dalam membandingkan. Karena di sini dengan menggunakan gambar ini kalian hanya akan melihat bagian yang diarsir atau daerah yang menunjukkan pecahan tersebut. Jadi di situ kalian bisa melihat mana yang lebih luas, mana yang lebih besar, seperti itu ya. Kemudian untuk catatan yang kedua, cara membaginya harus sama. Nah, kalau kalian bagi lurus semua dari atas ke bawah, ya yang satu harus dari atas ke bawah, tidak boleh kalian buat miring. Itu nanti juga akan mempersulit kalian untuk melihat ya. Seperti itu. Nah, di sini Bu Guru contohkan setengah. Bu Guru membaginya seperti ini, satu kotak, terus Bu Guru pisah di tengah-tengah seperti ini. Kemudian 1/4 Bu Guru juga baginya dari atas ke bawah seperti ini menjadi 4 bagian ya. Di sini tadi Bu Guru bagi setengah dulu, terus setengahnya Bu Guru bagi lagi, setengahnya Bu Guru bagi lagi. Nah, warna coklat ini menunjukkan kalau di sebelah sini itu setengah, kalau di sebelah sini 1/4. Di sini, dari sini kalian bisa melihat manakah yang lebih luas, yang ini, yang coklat di sini atau coklat di sini. Tentu saja di sini kalian bisa melihat yang lebih besar adalah yang di sini. Maka setengah itu lebih besar daripada 1/4. Jadi tandanya bagaimana? Tandanya kalian tulis seperti ini. Set, set, dicaplok yang di sini ya, dimakan. Oke. Nah, seperti itu. Semoga kalian bisa membandingkan dengan cara ini, karena ini adalah cara yang paling mudah. Kemudian untuk cara yang kedua, yaitu dengan mengamati pembilang dan penyebutnya. Di sini ada 2 kasus. Yang pertama, pembilangnya sama tapi penyebutnya berbeda. Pembilang itu yang atas ya Nak, yang atasnya sama, misalnya sama-sama 1, sama-sama 2, seperti itu. Sedangkan penyebutnya berbeda, yang bawah yang berbeda. Itu caranya bagaimana? Nah, di sini atasnya sama, maka lihat ke bawah. Berarti yang atas tidak usah dihiraukan. Kalau lihat ke bawah biasanya kalau lihat ke bawah Bu Guru ingatnya adalah mencari jarum. Di bawah itu mencari jarum. Jarum itu besar atau kecil? Kecil ya. Nah, berarti kalian cari angka yang kecil. Kenapa kok cari angka yang kecil? Karena angka yang di bawah yang kecil itu adalah pecahan yang lebih besar. Nah, mungkin kalian agak bingung. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya 1/4 dibandingkan dengan 1/8. Yang atas tadi kan sama-sama 1 ya di sini ya. Nah, berarti karena atasnya sama, kalian lihat ke bawah. Lihat ke bawah itu nyarinya jarum. Jarum itu kecil. Berarti cari angka yang kecil. Antara 4 dan 8, manakah yang lebih kecil? Tentu saja angka 4 ya. Berarti pecahan yang lebih besar tinggal kamu gambar seperti ini. Nah, dicaplok yang sana. Cari yang kecil lalu dicaplok. Oke? Dimakan yang 1/4. Di sini berarti 1/4 itu lebih besar daripada 1/8. Selanjutnya yang kedua, pembilangnya berbeda namun penyebutnya sama. Di sini caranya bawahnya sama, maka lihat ke atas. Biasanya kalau lihat ke atas malam-malam kalian nyari apa? Nyari bintang atau nyari bulan? Sama-sama nyari bintang sama nyari bulan ya. Tapi yang paling mencolok yang mana? Yang paling besar kan? Tentu saja kalian akan melihat yang paling terlihat jelas adalah bulan.
bulan itu besar ya nak. Berarti kalau lihat ke atas carinya bulan, bulan itu besar. Berarti nyari angka yang besar. Maka kenapa nyari angka yang besar? Karena angka yang besar di atas itu adalah pecahan yang lebih besar. Contohnya seperti ini. 2/5 kamu bandingkan dengan 4/5. 5 ini sama-sama di bawah udah sama ya nak, sama-sama 5 ya. Berarti kalian tinggal lihat ke atas. Lihat ke atas nyarinya yang besar, nyari bulan. Bulan itu besar, berarti 2 dan 4 manakah yang lebih besar? Tentu saja yang 4. Berarti kalian tinggal gambarkan tandanya kalian makan yang 4/5. Oke, seperti ini berarti 4/5 lebih besar daripada 2/5. Atau dengan kata lain 2/5 lebih kecil daripada 4/5. Seperti itu ya. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama 1/6 dan 1/8. Manakah yang lebih besar? Atasnya sama, cari yang lihat ke bawah. Lihat ke bawah, kamu cari yang kecil, nyari jarum yang kecil. Berarti yang besar adalah yang dimakan adalah yang 1/6 karena 6 yang kecil ya, kamu caplok. Kemudian 5/7 dibandingkan dengan 5/6. Lihat ke bawah lagi, carinya yang kecil. Berarti kalian tandanya tinggal hadapkan ke 5/6. Berarti 5/6 itu yang lebih besar ya. Soal yang ketiga 3/4 dan 6/4. Lihat ke atas. Karena bawahnya sudah sama, maka lihat ke atas. Nyarinya apa? Nyari bulan. Bulan itu besar. Berarti 3 sama 6 lebih besar 6. Berarti kamu hadapkan ke sana. Selanjutnya 7/9 dan 5/9. Lihat ke atas, nyarinya bulan. Bulan itu besar, berarti yang kamu hadapkan adalah 7/9. Tandanya kamu hadapkan ke sana ya nak, seperti itu. Nah, untuk kegiatan hari ini silakan anak-anak bisa mengerjakan soal-soal di bawah ini. Kemudian kalau masih ada yang kurang jelas, kamu bisa mengulangi video ini lagi, atau kalau masih belum jelas lagi bisa bertanya kepada Bu Guru ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini, sekian materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih.